Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dilancarkan rezekinya dan selalu dimudahkan segala urusannya. Yang lagi dalam keadaan sakit, semoga segera sembuh ya, sehingga bisa beraktivitas lagi seperti biasanya. Alhamdulillah hari ini masih bisa share lagi kegiatan saya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Kegiatan yang di rumah aja ya teman-teman. Dan ini kegiatan saya di pagi hari sebelum ke pasar. Hari ini memang jadwalnya ke pasar ya untuk belanja mingguan. Sebenarnya video ini sih hari Sabtu kemarin mau tayang ya, tapi karena ada kesibukan yang lain jadi saya tuh nggak sempet untuk edit voice over gitu, jadi agak telat gitu ya. Dan udah beberapa hari ini saya nggak upload video. Dan kegiatan kali ini sebelum saya ke pasar, saya mau masak-masak dulu ya teman-teman. Jadi nanti ketika pulang dari pasar itu nggak repot lagi mau masak-masak. Dan kebetulan masih ada satu menu lagi yang bisa dimasak untuk hari ini ya, bisa untuk sarapan dan untuk makan siang nanti. Saya masih punya ayam setengah kilo di kulkas, jadi hari ini mau saya gulai aja, campur-campur ya supaya nanti jadi banyak. Ada saya campuri kentang dan telur juga. Tapi sebelumnya saya mau ngangetin sambal ikan, sore kemarin masih ada, ini saya angetin aja, lumayan lah ya bisa untuk sarapan pagi ini. Karena hari ini kan hari libur di hari Sabtu, ini videonya saya ambil di hari Sabtu ya teman-teman. Pada libur semua gitu ya, Pak suami, Mbak Pina tuh pada libur, hanya si adik aja yang sekolah. Jadi pagi hari ini tuh agak santai gitu ya, karena nggak keburu-buru nyiapin untuk bekal ke sekolah dan kerjanya Pak suami. Kalau untuk sarapan sih nggak diburu banget ya, jam berapa siapnya masak ya baru sarapan. Tapi memang kalau pagi-pagi hari keluarga saya itu memang sarapannya tuh nasi ya teman-teman, nggak pernah buah atau apa gitu ya. Kalau nggak ada nasi ya nanti paling sarapan lontong atau sate. Pokoknya kalau sarapan itu langsung yang berat gitu teman-teman. Dan ini saya mau ambil daun salam di belakang rumah ya. Ada pohon salam yang ditanam gitu dan alhamdulillah udah besar. Daunnya juga banyak. Jadi saya kalau daun salam itu nggak pernah beli ya. Ini untuk saya masukin ke dalam gulai ayamnya tadi. Karena dicampur-campur bermacam-macam gitu ya, jadi lumayan banyak lah. Bisa untuk sarapan dan makan siang nanti. Kalau untuk kekurangannya nanti ya beli lauk yang udah masak aja lah ya di pasar. Kan ada jual gitu ya, beli aja satu atau dua macam gitu aja udahlah, bisa untuk nambah-nambahin lauk untuk makan siang ataupun makan malam nanti. Dan ini belum saya kasihin santan ya, masih saya pakein air aja karena saya pakai santan instan aja, santan kara, nggak pakai santan kelapa ya teman-teman. Jadi saya pakein air aja dulu. Kalau pakai santan kelapa kan langsung santannya aja dimasukin, tapi karena saya pakai santan kara, saya kasihin air dulu supaya nanti kentangnya sama ayamnya itu lebih empuk. Tadi ayamnya nggak saya rebus dulu ya, langsung saya ungkepkan aja ke bumbunya. Sambil menunggu ayam sama kentangnya itu empuk, saya mau ngupasin telur yang udah saya rebus tadi. Ada 4 butir lagi telurnya ya, jadi saya habisin aja semuanya. Karena kan nanti mau belanja lagi ya, jadi stok yang untuk minggu kemarin itu udah pada habis. Kalau udah hari Sabtu memang kebutuhan ataupun stok di dalam kulkas itu udah pada menipis gitu ya, udah nggak ada lagi ya. Kalau untuk sayuran itu memang udah habis ya. Kalau untuk cabai bawang itu masih ada lah sisa-sisa sedikit gitu, tinggal nambah-nambahin aja. Karena saya kalau belanja memang untuk stok seminggu ya teman-teman, nggak pernah yang banyak-banyak gitu sampai lebih seminggu. Karena kalau untuk sayuran kan kalau udah lebih seminggu sampai 2 minggu itu udah menguning gitu ya, kayaknya udah nggak seger lagi sih. Dan ini udah selesai untuk ngupasin telur. Saya mau lanjut cuci piring aja ya, mumpung sedikit piringnya. Saya cuci-cuci aja, jadi nanti kalau selesai masak piringnya itu nggak
terlalu banyak yang kotor. Dan nanti kalaupun pergi ke pasar udah nggak ada piring yang kotor lagi, jadi nanti pulang dari pasar nggak mikirin nyuci piring. Kalau kita ke pasar biasanya tuh kan capek gitu ya teman-teman, karena kalau di pasar itu kan muter-muter gitu ya, belanja ke sana ke sini gitu. Pokoknya kalau udah pulang dari pasar itu capek lah rasanya. Makanya kalau bisa gitu pulang dari pasar tuh nggak masak lagi, nggak cuci piring lagi, belum lagi nanti kita beresin belanjaan. Pokoknya kalau udah hari pasar itu ya hari Sabtu untuk belanja itu pokoknya rempong banget lah, capek banget gitu ya. Kadang-kadang saya juga berberes itu sampai jam 1 jam 2 gitu baru selesai. Dan udah selesai untuk cuci piring, ini saya cek dulu untuk gulainya udah mulai mendidih ya. Saya masukin aja telur ayamnya. Ini ayam dan kentangnya juga udah empuk. Lanjut saya tambahin santan 1 bungkus, tinggal sisa 1 bungkus lagi santannya. Saya masukin aja semuanya, dan ini diaduk-aduk sebentar, kemudian dikasih perbumbuan, dicek rasa, udah deh mateng. Gitu aja sih, simple ya kalau masak gulai ayam. Apalagi saya bumbunya tuh pakai blender aja udah yang cepet ya, karena kalau digiling-giling pakai tangan kayaknya lama. Jadi ini saya blender aja tadi. Ini saya kasihin bumbu seperti biasa ya, ada garam, gula, dan kaldu jamur. Tinggal aduk-aduk sebentar, tunggu beberapa menit lagi, mateng lah gulainya. Dan ini udah mateng, saya taruh dulu di mangkok untuk sarapannya Pak suami, dan nanti saya bagi juga untuk bapak saya ya untuk sarapan. Menu kali ini satu menu ini aja teman-teman, nggak ada yang lainnya ya. Tambahannya tadi lah sambal ikan sore kemarin ya, hanya itu aja sih. Dan alhamdulillah Pak suami mau makan ini aja. Dan ini kami mau sarapan dulu ya. Sebelum saya ke pasar, saya memang sarapan dulu di rumah, karena takut nanti kalau di pasar itu pingsan karena kan belum sarapan gitu. Apalagi di pasar tuh kan rame, banyak orang gitu. Makanya kalau ke pasar tuh saya usahain sih makan dulu. Ini kami sarapannya berdua ya. Si adik kan udah pergi sekolah, Mbak Pina dia lagi nyuci. Kalau untuk hari libur kami tuh kadang-kadang ya makan bersama, kadang-kadang seperti ini. Tapi lebih seringnya sih kami makannya bersama ya teman-teman. Tapi karena hari ini pada sibuk masing-masing gitu ya, jadi nggak ada makan bersama. Kalau malam memang kami usahakan lah makan itu bersama. Oke, udah selesai. Ini saya sarapan sama Pak suami. Saya mau ke pasar dulu ya. Dan untuk belanja di pasar itu lumayan lama saya ya, karena lumayan banyak juga yang mau dibelanjain. Ada banyak lah, semuanya memang udah pada habis untuk minggu ini, jadi belanjanya tuh lumayan lama. Dan ini saya udah sampai rumah aja. Tadi saya nggak ambil video di pasar ya teman-teman, karena banyak belanjaannya. Saya ada beberapa macam beli sayuran, ada kangkung, sawi, kemudian kacang panjang, terong, ada beli tahu juga, tempe. Kalau untuk cabai tadi saya beli seperempatnya 12.000 ya teman-teman. Bawang merah itu beda-beda harganya ya, ada yang kecil itu 10.000 seperempat. Kalau yang sedang-sedang yang saya beli hari ini tuh 12.000 seperempat, dan ada yang 13.000 itu agak besar-besar. Kalau untuk bawang itu saya lebih suka yang sedang-sedang gitu ya teman-teman, ketimbang yang besar-besar kali. Dan yang kecil-kecil kali pun saya tuh sebenarnya suka, cuman ngupasnya itu yang kayaknya repot banget gitu ya, lama ngerjainnya. Kalau untuk masak sih memang lebih enak yang kecil-kecil ya, tapi karena ngupasnya itunya saya mikir ngupasnya terlalu lama gitu, makanya saya nggak beli yang kecil-kecil. Saya beli yang sedang-sedang aja lah, nggak terlalu kecil dan nggak terlalu besar. Yang besar-besar kali pun juga saya nggak terlalu suka gitu ya teman-teman, karena kalau
besar kali, nanti mau blender itu harus dipotong dulu, dibelah-belah dulu. Dan ini saya memberesin belanjaan. Tadi saya udah membereskan untuk persabunan, dan untuk persabunan sabun untuk mandi itu udah pada habis semuanya ya. Kalau untuk sabun cuci pakaian masih ada sedikit lagi, saya hanya nambah serenteng aja. Saya juga ada beli gula. Kalau untuk gula putih masih mahal ya, di kisaran harga 18.000, belum ada penurunan. Dan untuk ayam juga di tempat saya lagi naik ya teman-teman, sekilonya itu 47.000, dan ini naik terus. Minggu semalam itu masih ada di harga 45.000, tapi di minggu ini udah naik menjadi 47.000. Ya walaupun mahal tetap dibeli ya, sedikit lah, nggak bisa beli banyak, beli sedikit. Karena anak-anak saya tuh kalau ayam tuh nggak ada bosannya ya teman-teman. Pokoknya setiap minggu tuh memang harus ada stok ayam. Dan ini saya juga beli toge tadi segini, harganya 3.000. Ini nanti mau saya kasih air ya. Kalau dikasih air itu lumayan awet ya teman-teman, bisa tahan sampai semingguan. Tapi kalau nggak dikasih air dia cepet lembek dan dia busuk gitu teman-teman. Tapi kalau dikasih air dia agak awet lah, seminggu lebih gitu masih tahan lah dia. Tapi sering-sering diganti airnya ya, jadi dia awet. Dan ini saya tadi beli cabenya itu harga 15.000, seperempat lebih. Lumayan banyak juga, dan cabai saya minggu semalam juga masih ada, jadi hanya tinggal nambah sedikit lagi. Dan untuk bawang juga masih ada ya, masih lumayan banyak juga. Ini saya tadi belinya berapa ya, beli 15.000 juga tadi saya bawangnya, nggak sampai setengah kilo sih, seperempatnya lebih, setengah kilonya kurang. Dan bawang putih tadi saya beli harga 5.000 rupiah, itu 2 bonggol gitu. Oke deh, ini saya mau merapikan belanjaan dulu ya teman-teman. Kalau untuk merapikan belanjaan ini mungkin teman-teman udah selalu nonton, tapi saya harap teman-teman gak pernah bosan lah ya nonton video saya ini. Karena memang aktivitas mingguan saya seperti ini ya teman-teman, belanja ke pasar, kemudian beresin belanjaan. Kalau untuk mingguan memang gak pernah di skip ya kalau untuk belanja, karena kan saya tuh gak bisa naik motor gitu ya. Dan ini di hasil belanjaan saya untuk 1 minggu, ada beberapa macam ikan juga, sayuran juga. Kalau untuk sayuran saya masukin ke dalam plastik aja ya, nggak ke dalam wadah. Kalau di dalam plastik awet juga sih. Dan ini saya mau masukin ke dalam kulkas dulu, saya tutupin dulu. Saya beli ikannya sedikit-sedikit, tapi ada banyak macamnya teman-teman. Ini memang stok seminggu ya. Karena kalau di stok 3 hari sekali atau untuk 4 hari sekali itu saya bingung nanti mau belanja ke pasarnya naik apa. Karena kan nggak ada yang nganter, semuanya pada pagi tuh pergi kerja, pergi sekolah, jadi saya ke pasar itu nggak ada yang nganter. Makanya saya kalau belanja ya memang stok untuk seminggu. Dan di tempat saya juga nggak ada tukang sayur lewat gitu ya teman-teman, jadi kayaknya susah gitu kalau mau belanja-belanja. Ini saya masukin aja dulu ikannya ke dalam freezer yang paling atas. Dan kalau untuk sayuran saya taruh di bawah aja. Ikan teri, ikan asin saya taruh di freezer ya. Alhamdulillah kalau udah belanja mingguan ini saya tuh tenang gitu ya, udah ada stok makanan ataupun sayuran yang mau dimasak. Kadang-kadang pun udah ada sayuran ataupun ikan yang di stok gitu, masih bingung juga mau masak apa. Apalagi kalau yang nggak ada persiapan ya, nggak ada stok-stok yang disimpan gitu, lebih bingung gitu ya. Karena saya tuh kayaknya itu aja setiap hari dimasak gitu, kayaknya bosan juga gitu. Tapi ya memang yang ada itu gitu. Dan untuk masalah ikan juga di pasar yang ada itu aja. Oke deh, udah selesai membereskan sayur-sayuran. Ini Pak suami minta bikinin kolak. Tadi saya juga ada beli pisang ya, pisang kepok ini 1 sisir harganya 10.000. Pisang kepok kuning, enak ini teman-teman. Jadi mau saya bikin kolak gitu ya. Kalau untuk kolak tuh ingat aja kalau bulan puasa ya teman-teman, bikin kolak. Dan ini Pak suami kepingin, jadi ya udahlah saya masakin aja. Tadi minta campurin kacang hijau atau mata ikan gitu ya, tapi saya nggak punya stok kacang hijau sama mata ikan. Ya udahlah ini aja, pisang aja pun dah enak.
Ini saya pakai santan yang hanya tinggal sedikit lagi di dalam kulkas ya. Ini saya tambahin air hangat karena dia beku. Saya taruh di freezer, makanya nggak encer gitu. Saya siram pakai air hangat. Udah selesai untuk merasin santan kolak pisangnya, udah saya taruh di atas kompor juga. Sambil menunggu mendidih, saya sambil juga cuci piring ya. Pokoknya untuk hari ini saya udah beberapa kali cuci piring teman-teman. Pokoknya kalau udah ada yang sedikit kotor langsung dicuci aja, nggak dibiarin menumpuk gitu ya. Dan udah selesai, piringnya juga udah dicuci. Aktivitas saya di pagi hari ini ya, ini nggak pagi hari sih, udah siang teman-teman, udah lewat zuhur gitu, baru saya siap aktivitas. Terima kasih buat teman-teman yang selalu nonton ya video saya sampai dengan selesai. Semoga teman-teman gak pernah bosan nonton video saya ini, yang videonya sederhana banget, seputaran kegiatan ibu rumah tangga, kegiatan di rumah aja. Semoga video saya bisa memberikan motivasi buat teman-teman semuanya, dan bisa memberikan semangat lah ya, yang teman-teman lagi mager, lagi males-malesan gitu ya, kalau nonton video saya menjadi semangat lagi. Ambil baiknya dan buang buruknya. Oke deh teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.